Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadel. Ya apa kabar sanak saudara, dulurku setanah air. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jomblo itu ibarat kopi hitam, pahit tapi strong. Kali ini kita akan mengidul film berjudul Kajaki tahun 2014 bergenre perang survival. Film ini dibuat berdasarkan insiden nyata di bendungan Kajaki tahun 2006, di mana beberapa tentara Inggris yang sedang bertugas terluka parah karena menginjak ranjau dan mereka terjebak karena tidak tahu di manakah posisi ranjau lainnya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menunggu bantuan dari helikopter. Bagaimanakah kisah mereka? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan hembleketer dari dulurku Ikang Chandra ya. Cak, mau nanya dong. Dong mau nanya, Cak. Nanya, Cak dong mau Cak dong nanya. Monggo skecaaken dong. O2 Bravo, radio check. Berlatar saat perang di Timur Tengah masih berkecamuk antara Amerika Serikat dan sekutunya melawan pemerintahan Taliban di Afghanistan. Pada tanggal 25 September 2006, Batalion Ketiga Pasukan Terjun Payung Inggris ditugaskan untuk berjaga di pangkalan militer bernama Normandy di bendungan Kajaki, Afghanistan. Lalu film pun dimulai dengan 3 orang prajurit, yaitu Mark Wright, Letnan Kolonel Tuck, dan juga Jay yang sedang patroli. Namun karena kepanasan, Tuck berenang di bendungan dan ngerinya hampir kena granat dari bocah akamsi yang sedang mancing ikan. Iya betul lur, mancing pakai granat coba. Saking gampangnya dapat senjata di sana, bahkan bocil yang satunya juga megang senapan. Sementara itu helikopter datang membawa suplai ke pangkalan, mulai dari makanan, obat-obatan, surat dari keluarga, sampai majalah mantap-mantap. Lalu seorang prajurit newbie bernama Jonesy juga ditugaskan ke Normandy, dan Jay pun menunjukkan tempat-tempat di sana, seperti beberapa senapan stasioner, toilet, markas utama, sampai tempat penyimpanan suplai. Setelah itu Tuck mengecek kesehatan Jonesy dan memberikannya beberapa obat-obatan. Kelihatannya mereka seperti santai-santai aja lur, tapi ya begitulah keseharian para prajurit jika sedang berjaga dan belum ada tanda-tanda musuh datang, ya kan? For your information, sekutu membangun pangkalan sederhana di sana karena terdapat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di bendungan Kajaki. Yang jelas sekutu tidak mau area strategis seperti itu sampai dikuasai Taliban. Dan inilah Kajaki. Supply electricity to half of bloody hell. Work out to turn it on. Come. Don't know. Look in here, Spud. Signal Jones. 0 standby, boss. Ketika jaga malam, terdapat sekelompok Taliban yang berusaha mendekat ke PLTA dan langsung adu tembak dengan para tentara yang berjaga di garis depan. Alih-alih datang membantu, prajurit-prajurit lain akan meminta bantuan serangan udara dari pesawat, namun mereka akan menembakkan suar terlebih dahulu agar terlihat di mana letak para Taliban tersebut. Lalu yang terjadi? Just a little bastard. Give him that. Dude, this is killer. Enemy activity at your station. Wait up. Mark, you're up. 9, jet up request. Over. Keep firing! Spot on, Jay. Missed target. That cunt couldn't finish. Meskipun meleset, namun setidaknya musuh kabur setelah bom dijatuhkan. Lalu pagi harinya terlihat seonggok mobil di kejauhan yang dipalak saat akan melewati pos pengecekan ilegal. Seorang prajurit bernama Hill pun akan OTW mengecek titik pemasangan sniper yang lebih efektif untuk menindak pos ilegal tersebut. Dan Hill ditemani oleh 2 tentara lainnya, sebut saja Paijo dan Tukiman. Mereka pun berjalan ke bawah mengarah ke pos tadi dengan sangat hati-hati, karena walaupun terlihat sepi, mereka tidak pernah tahu kapan musuh akan menyerang mereka. Dan tiba-tiba, make sure you tell your mum I love her. I'll do it. Eyes on, boys. O2 Bravo, radio check. Come in! Sake! We need to cast you back fucking in for the moves. Marsha, hey lads,
Ngerinya karena menginjak ranjau, kaki kanan Hale pun pedot dari dengkul ke bawah dan kelingking tangan kanannya juga pedot, lur. Gak pakai lama Paijo langsung mengikat paha kanan Hale untuk memperlambat pendarahan, memberi morfin penghilang rasa sakit, dan meminta pertolongan via radio. Sedangkan Tukiman pergi mengambil alat evakuasi ke Normandy. Setelah itu beberapa prajurit lainnya turun membantu. Di antaranya adalah Stu, Smuts, Tak, Mark, dan juga Jay yang membawa medkit untuk menolong Hale. Sedangkan helikopter sudah dipanggil untuk mengevakuasi Hale agar segera mendapat penanganan medis secara profesional. Namun karena area di sana terlalu sempit untuk mendarat, maka nanti helikopter akan mengangkat Hale menggunakan tandu yang diturunkan dengan kerekan. Selain itu mereka juga harus berhati-hati dengan ranjau dan menusuk-nusukan penanda jika jalur yang dilewati aman dari ranjau. Tapi tetap aja nggak jaminan, lur, karena mereka harus melangkah terlebih dahulu dan bisa-bisa langsung dar, ya kan? Lalu salah satu dari mereka menemukan gundukan yang sepertinya adalah ranjau. Tapi ternyata Clear the area around Stu. Stand only on the proven safe route. Whoa, wait. I think I found something. Just a rock. Legend, mate. I'll tell on you if you don't tell on me. ternyata cuma gundukan batu doang. Tapi itu artinya mereka juga sulit membedakan mana ranjau mana batu biasa, ya kan? Apalagi tanahnya tertutupi debu dan pasir, lur. Selain terus memberikan morfin dan infus, para tentara juga tidak henti-hentinya bercanda dengan Hale, mencoret-coret pipinya lah, sampai memberikan Hale rokok agar dia tenang dan tetap sadar, lur. Di lain sisi beberapa prajurit lain juga ikut turun dari Normandy untuk mengamankan area, karena meski berada di lembah, sewaktu-waktu musuh bisa muncul. Lalu melihat kondisi Hale, Mark pun melapor ke Normandy via walkie-talkie jika Hale tidak akan mungkin digotong ke Normandy yang lokasinya di atas, karena Hale harus selalu dalam posisi terlentang dan mendatar atau dia akan mengalami darah beku maupun kehabisan darah. Maka dari itu sebagai tim medis, Tak mengharuskan Hale dievakuasi dengan helikopter. Namun sambil menunggu heli datang, Stu pun menyuruh dua prajurit menyisir jalan ke lokasi penjemputan heli agar aman dari ranjau. Dan Fucking stupid. Tight waiting for the heli. That's my opinion. He's stable when he's flat. There's a chance he could bleed out or bleed in. We need Two bodies to help clear. Step in. Zone your belt buckle, shoulder. One here, boss. Taliban movement on the 611. Threat to Kilo 5 Bravo. satu ranjau berhasil ditemukan, akan tetapi sniper dari Normandy melihat para Taliban di pos ilegal yang sepertinya sedang berjalan dan akan melewati TKP tempat Hale terluka. Sementara itu ada seonggok batu yang gelinding dari atas dan Mark sempat menahan nafas karena batu itu jatuh di dekatnya. Namun untung tidak ada ranjau di sana, lur, dan Mark masih terselamatkan. Lalu karena helikopter baru akan datang 10 menit lagi, Tak DKK pun mengangkat Stu ke lokasi penjemputan yang ada di pinggir dan lebih luas dengan menggunakan tandu. Stu pun berjalan lebih dulu untuk memastikan jalurnya aman, dan ketika Hale sudah sampai, satu persatu dari mereka pun kembali melewati jalur yang aman tadi. Namun yang terjadi, Pass safe. Moving day, gents. You right up there, Stu? Mm-hmm. The Maharaja Helmand Province. Personnel, thank you for your help, boys. Index. iya, meski melewati jalur yang sama, lur, tapi salah injek dikit aja dampaknya sangat berbahaya. Stu pun menginjak ranjau, kaki kirinya hancur dan betis kanannya bolong di tulang kering dan paha. Anjir, sumpah ngeri banget sih. Setelah itu Stu ditolong oleh Mark, Alex, dan juga Ken yang memasangkan tali di kedua kakinya untuk memperlambat pendarahan serta menyuntikkan morfin. Namun Tak dan teman-temannya tidak bisa memberikan alat medis tambahan seperti infus karena mereka bisa menginjak ranjau. Kalaupun tas yang berisi obat dilempar, bisa-bisa hancur jika terjatuh di ranjau, ya kan? Sungguh situasi yang sangat sulit, apalagi heli yang sedang OTW tidak membawa tandu kedua untuk Stu. Di lain sisi mereka juga tidak bisa membawa Hale dan Stu ke Normandy untuk mendapat perawatan selagi menunggu heli, karena mereka bisa sangat terlihat oleh musuh. Jalanan terlalu curam yang pasti akan sulit membawa tandu, belum lagi ranjau yang mungkin bisa mereka injak.
Karena kondisi Stu semakin parah dan tali untuk memperlambat pendarahan sudah habis, Mark, Ken, dan Alex pun terpaksa menggunakan kaosnya untuk mengikat paha Stu. Selain itu mereka juga melemparkan suar agar Haley dapat menemukan lokasi mereka. Tapi ketika helikopter sudah datang, tololnya Haley tidak bawa kerekan sama sekali, Lur, dan hanya menyuruh para tentara membopong kedua korban ke heli. Jelas nggak mungkin dong, ya kan? Karena kemungkinan besar mereka akan menginjak ranjau. Tak dan teman-temannya pun menyuruh kru heli memanggil prajurit spesialis amunisi untuk membersihkan ranjau. Namun karena walkie-talkie dari Mark tidak terdengar dan isyarat dari Tak DKK tidak dimengerti oleh kru heli, mereka pun akhirnya pergi dari sana. Akan tetapi bebatuan pun terbang karena terpaan angin baling-baling heli. Begitu pula dengan seonggok ranjau yang mengarah ke Stu. Dan Ya, Stu terkena ledakan lagi dan tidak sadarkan diri, Lur. Termasuk 3 temannya, yaitu Ken yang terluka di bagian dalam perutnya, Alex dadanya terkelupas, sedangkan Mark cowak di ketek kirinya hingga daging-dagingnya kelihatan. Saking putus asanya, Tak sempat terfikir membunuh mereka semua begitu saja agar tidak menderita. Lalu setelah menenangkan diri, Tak pun meminta Ken mengambil tas medkit di sebelahnya. Namun karena tidak ada tali yang tersisa, Ken akan menggunakan tali senapan untuk mengikat lengan kiri Mark agar menghambat pendarahan. Dan Ken sangat ketar-ketir karena bisa saja di dekatnya masih ada ranjau. No, Ken, don't! Catch! I'm just say it! Now get on! Great job. Forget the tourniquet. Karena jaraknya paling dekat dengan tanjakan, Alex pun dibopong naik duluan ke Normandy. Dan untungnya mereka papasan dengan dokter militer yang sedang OTW ke TKP, dan Alex bisa langsung ditangani. Sementara untuk menyelamatkan Stu, Mark, dan Ken, Tak akan menuju ke titik mereka dengan cara melempar tas ke depan terlebih dahulu, lalu menginjaknya, Lur, agar jika mengenai ranjau, maka yang terkena duluan adalah tas tersebut, ya kan? Dan meskipun agak lama, namun Tak bisa melewati jalur yang aman. Akan tetapi insiden mengerikan kembali terjadi ketika Ken menangkap botol aqua yang dilempar oleh rekannya. Karena tiba-tiba Mine. Dangerous. Doctor, come and Fuck for that. Kazovac, 10 minutes, yeah? I think my lungs... Lean on your side. Don't let any shit drain into... naasnya Ken menginjak ranjau di dekatnya dan menghancurkan kaki kirinya. Sementara kondisi Mark semakin parah dengan bibir yang amburadul karena terkena ledakan saat sedang minum. Sedangkan yang paling parah dan kasihan siapa, Lur? Stu, 3 kali coba kena ledakan dia. Gila sih sumpah. Untungnya dia masih sadar meskipun kondisinya sangat amat memprihatinkan. Namun sekarang korban bertambah 1 orang, yaitu Prosser yang merasa paru-parunya begitu nyeri. Tak pun menyuruhnya tetap nyender ke batu agar pendarahannya tidak masuk ke paru-paru, dan juga berusaha menyerap darah Mark dengan kaosnya. Di lain sisi, Tak terus menenangkan dirinya ketika melihat pemandangan semengerikan itu dan mendengar teriakan histeris dari teman-temannya. Karena kondisi mereka semakin kritis dan masih menunggu bantuan heli selanjutnya, para korban pun akan didata sesuai nama, pangkat, serta kondisi tubuh berupa kode, dan akan dilaporkan ke markas pusat agar jika nanti mereka gugur, maka bisa dimakamkan dengan hormat sesuai identitas masing-masing. Sementara itu, meski kondisinya semakin lemah, Hill masih terus menjawab obrolan ngalor ngidul dari teman-temannya agar tetap sadar. Mereka menyemangati Hill agar bertahan hidup demi anaknya yang masih berusia 5 tahun, juga istrinya yang sedang mengandung. Di lain sisi, Tak juga terus mengajak ngobrol Mark, Stu, Ken, dan juga Prosser sambil bercanda, Lur. Namun luka Mark semakin parah, yang mirisnya dia sudah berencana menikah beberapa bulan lagi. Lalu
Lalu Tak pun merasa geram karena mereka sudah menunggu helikopter berikutnya selama setengah jam. Dan selain harus menahan rasa sakit, para korban juga sangat haus serta kepanasan. Dari info yang masuk, helikopter akan datang 10 menit lagi. Namun karena sudah sangat putus asa, Stu, Mark, Ken, dan juga Prosser malah menertawakan info tersebut yang dianggap omong kosong. We've been waiting for this chopper. People are gonna start dying. Mark, you're getting out of here. This is where last thing all I can do is... That's it, Bob. 10 minutes. Sudah lebih dari 10 menit berlalu dan helikopter masih belum datang. Ngerinya persediaan morfin sudah habis dan nyeri yang mereka rasakan berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Luka mereka juga terlihat lebih bengkak dari sebelumnya, Lur, dan sudah mengering karena terbakar matahari. Bayangin coba Anda, bagian tubuh pedot aja sudah sangat tersiksa ya kan. Nah ini sampai dijemur sama matahari, Lur. Lalu meski kondisi lukanya sangat parah, Mark masih menyemangati teman-temannya agar bertahan hidup. Akan tetapi saat badannya sudah mulai dingin, Mark pun mengucapkan pesan-pesan terakhirnya, yaitu meminta tolong kepada Tak agar calon istri Mark menikah dengan orang lain saja. Mark juga ingin Tak memberitahu ke ortunya jika Mark begitu menyayangi mereka. Sungguh scene yang sangat menyayat hati, Lur. There ain't no more, Ken. Ready for anything. When you drops it on your death, hang in there, mate. Tell Jill that I love her to marry some other fella. You won't fucking die. Me not. Beberapa saat kemudian, alhamdulillahnya helikopter penolong pun datang dan langsung membawa para korban menuju ke helikopter lebih besar yang sudah terparkir di pangkalan pusat dekat sana. Karena heli penolong terlalu kecil, maka mereka pun harus bolak-balik. Selain mengevakuasi mereka yang kritis seperti Hale, Ken, Prosser, Mark, dan juga Stu, prajurit lain yang berada di sekitar TKP juga diselamatkan, khususnya Tak yang sempat terkena ledakan dan terus menemani para korban. Namun sayang di perjalanan, Mark pun menghembuskan nafas terakhirnya. Make sure your guys know it's a super, right? Morphine! One! A bad bleed on the right side! Crash! It's morphine. Setelah itu film pun ditutup dengan nasib para prajurit yang terlibat pada insiden itu, khususnya para korban. Ken, Alex, Hale, Stu, dan juga Prosser alhamdulillahnya berhasil selamat. Namun karena kaki mereka terluka parah, maka akhirnya harus diamputisa. Akan tetapi saking seringnya diberikan morfin, Ken sampai kebal sama morfin, Lur. Sementara Alex menjadi penjinak bom dan Hale balik tugas ke Afghanistan lagi dan mengunjungi bendungan Kajaki 2 tahun kemudian. Sedangkan Stu dianugerahi medali keberanian atas semua tindakannya dan sering mengadakan penggalangan dana untuk yayasan veteran perang difabel. Lalu Prosser yang juga sudah pulih meninggalkan kehidupan militer dan hidup sebagai orang sipil biasa. Selain itu, atas kesabarannya menemani para korban sampai helikopter datang, Tak dianugerahi medali George atau medali keberanian. Naasnya dari mereka semua hanyalah Mark yang meninggal dunia dan kerajaan Inggris memberikan penghargaan George Cross kepada Mark. Lalu film pun ditutup dengan kata-kata, yaitu film ini dipersembahkan untuk mengenang 452 nyawa prajurit Inggris yang gugur di medan perang Afghanistan. Dan for your information, Lur, ranjau-ranjau tersebut adalah sisa-sisa dari invasi Rusia ke Afghanistan sekitar tahun 80-an yang belum dibersihkan, dan insiden ini membuat militer Inggris merevisi peraturan terkait area ranjau di medan perang. And I love you through the sand, hold me close. Buyar, begitulah ngerinya medan perang, Lur. Jadi bersyukurlah kalian, bersyukurlah kita semua ini ya bisa lari pagi, jogging, jalan ke sekolah, jalan ke kantor, masih sehat walafiat. Coba kalau di jalanan ada ranjau, apa enggak bledos kakimu, Lur? Assalamualaikum.